Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Sepina Putri. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini mendokumentasikan salah satu sesi pertemuan di mata kuliah visualisasi data yang saya ampu di semester ini. Saya telah beberapa kali mengampu mata kuliah ini secara paralel juga mengampu mata kuliah yang relevan seperti pengantar probabilitas dan statistika inferensial. Oleh karena itu, desain pembelajaran ataupun materi sudah selaras, terintegrasi secara konsep maupun pendekatan statistik. Sebagai bentuk peningkatan kompetensi pengajaran, saya juga berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi data science dari Dell Technologies, yang mana dana ataupun dukungan diperoleh dari hibah PKKM yang dikelola oleh departemen. Sertifikasi ini sangat membantu saya untuk memperkuat pemahaman terkait analisis data dan juga visualisasi berbasis software. Mari kita saksikan video lebih detail terkait aktivitas pembelajaran di kelas visualisasi data. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai penjelasan pengajaran mata kuliah visualisasi data. Adapun mata kuliah ini dinamakan sebagai visualisasi data dengan kode TIND 24402 dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Semester ini, saya sendiri adalah koordinatornya. Mata kuliah ini mengajarkan mengenai cara mengolah data dan bagaimana menggunakan statistika deskriptif, di mana data-data diolah dan disajikan secara visual. Penyajian data akan menggunakan software yang setiap tahun dievaluasi dan diupdate berdasarkan kebutuhan dan masukan dari industri visual board. Adapun delivery atau strategi pembelajaran selama ini adalah melalui ceramah interaktif, diskusi berbasis studi kasus, praktikum langsung dengan software RStudio, Minitab, Excel, dan Power BI. Saat ini keempat software tersebut adalah yang paling update. Dan nanti akan ada demonstrasi langsung bagaimana menggunakan coding dan tata caranya, serta kami juga menyediakan modul pembelajaran untuk mahasiswa. Di akhir akan ada proyek yang mana mereka akan melakukan survei dan juga nanti hasilnya akan diolah dengan software visualisasi data dan menyajikan dalam bentuk poster ilmiah. Adapun dalam video pembelajaran, pada pertemuan tentang topik tipe-tipe data, berikut ini adalah kegiatan evaluatifnya, yaitu evaluasi formatif melalui kuis interaktif platform Quizzes, tugas kelompok menggunakan take home atau assignment, yang mana ada dua bagian utama dalam tugas, yaitu penjelasan mengenai 5 metode sampling, pengumpulan dan klasifikasi data dilakukan dalam satuan tim. Dan berikut ini adalah rubrik penilaian tugas. Berikut ini adalah RPS dari mata kuliah visualisasi data, yang mana disusun oleh saya sendiri, Indah Sepina Putri, Bapak Adi Anindya Jati, dan Pak Twin Yosua. Di sini sudah memuat deskripsi dari mata kuliah, kemudian profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, serta berikut adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diukur melalui mata kuliah visualisasi data. Ada 3 CPMK utama yang akan diukur, beserta masing-masing memiliki 3 sub CPMK. Oke, selanjutnya di dalam RPS ini, ada tabel yang berisikan jadwal setiap minggunya, kemampuan yang diharapkan, indikator dan metode evaluasi, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, serta materi pembelajaran yang digunakan. Di dalam RPS juga tertulis buku teks atau bahan ajar yang digunakan. Salah satunya adalah modul mata kuliah visualisasi data. Demikian untuk RPS dan juga penjelasan deskripsi singkat dari video perkuliahan yang diupload. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Sore, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, mungkin langsung saja tanpa kita berpanjang lebar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini kita akan mulai perkuliahan diawali dengan berdoa dulu ya teman-teman ya. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
Berdoa dipersilahkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini saya absen dulu ya, sebelum nanti saya kelupaan. Oke, Agrivino Hadir. ya. Oke, Nathaniel Adelwin. Hadir, Bu. Ya, sudah hadir semua ya. Oke, teman-teman, saya tanya dulu gimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik. Oh, ya, sudah makan semua ya. Biasanya belum makan. Ini hari ini apakah karena awal bulan? Ya, jadi kita langsung saja. Kita masuk ke materi lanjutan ya, karena di minggu sebelumnya kita sudah ke pengantar visualisasi data. Nah, untuk materi lanjutan saya sudah unggah di situs kuliah. Ya, nanti teman-teman lihat di sini ya. Di situs kuliah sudah ada silabus dan RPS yang minggu lalu sudah diinformasikan ke teman-teman, dan teman-teman bisa lihat file tipe-tipe data. Itu yang akan kita akses di hari ini. Oke, apakah layar PPT saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe data. Ya, kemudian ini adalah outline-nya. Definisinya nanti ada populasi versus sampel. Nah, teman-teman, sesuai dengan silabus mata kuliah, tipe-tipe data ini termasuk topik yang mengukur nantinya CPMK 01, yaitu bagaimana teman-teman mampu untuk mendefinisikan kasus-kasus yang ada, terutama di kaitannya dengan industri, menjadi variabel, kemudian mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data. Maka dari itu, perlu tahu dulu nih, tipe-tipe data itu ada apa saja. Nah, referensinya, referensi utama kita menggunakan Swiras Hennessy ya, karena ini mata kuliah visualisasi data, dan kemudian karena ada statistiknya, nanti juga mengambil dari Blumen. Ya. Dan kemudian akan kita ambil dari modul perkuliahan visualisasi data. Nah, mungkin sebelum mulai dulu, di sini ada quotes nih dari Edward Tufte, ya. Make all visual distinctions as subtle as possible, but still clear and effective. Ya, jadi di minggu lalu kita sudah belajar ya, visualisasi data itu kan bagaimana kita mengkomunikasikan data kita kepada audiens tertentu agar makna ataupun pesan yang ingin disampaikan itu bisa mudah dimengerti, gitu ya. Dan banyak peruntukannya, apakah itu untuk publikasi, apakah itu untuk mengedukasi, atau laporan, untuk proyek, dan seterusnya. Ya. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe data, di sini ada brief explanation ya, terkait dengan beberapa definisi yang akan sering kita temui nantinya. Yaitu yang pertama, variabel, tentu nggak asing lagi ya, karena kan di mata kuliah lain sering mendengar variabel itu apa sih gitu ya. Jadi untuk variabel itu merupakan karakteristik ataupun atribut yang bisa diasumsikan memiliki nilai yang berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga tentu tidak asing, yaitu terkait dengan data, yang mana adalah nilai yang diambil berdasarkan pengukuran atau dari kita melakukan observasi ya, mengumpulkan data gitu ya, yang terkait dengan variabelnya tadi. Ya. Oke, kemudian dataset itu adalah kumpulan dari nilai-nilai data. Nah, jadi teman-teman lihat di sini di tabel yang tersedia, di sini ada subjek gitu ya, atau jumlah respondennya, ada responden pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini ada berat badan dalam kilogram dan juga tinggi badan dalam sentimeter. Nah, di sini yang dimaksud dengan variabel itu adalah ya ini ya, ada dua ya variabelnya di sini ya. Untuk yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan. Kemudian data itu yang mana? Yang 56, 63, dan 70 dalam satuan kilogram, dan 168, 165, dan 170 dalam satuan sentimeter. Dan apa itu dataset? Dataset adalah mereka semua ini, menjadi satu kesatuan ini disebut sebagai dataset. Oke, itu penjelasan sederhananya. Karena ini mata kuliah visualisasi data, teman-teman pasti juga sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya, ini adalah runtutan atau bagian dari statistik. Ya, jadi kita perlu mengingat kembali, apa sih fungsi statistik itu, gitu ya, untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, menganalisa, dan juga menarik kesimpulan, gitu ya. Nah, kalau tadi
datanya cuma ada subjek, kemudian berat badan dan juga tinggi badan. Sekarang coba dilengkapi data tabel ini menjadi ada informasi, oh rata-ratanya berapa. Nah, kita lihat untuk data ini nanti ya kalau kita ukur ya 63 rata-rata 63 dan 166,67 ini dikonversikan ke dalam BMI range, nanti teman-teman akan cek seperti itu, ini masih masuk kategori normal. Nah, jadi dia ada sekumpulan variabel, data, kemudian ada informasi rata-rata atau sentral tendensinya, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Itu salah satu contoh penggunaan statistik di dalam visualisasi data, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini untuk membedakan populasi atau sampel, teman-teman harus tahu dulu definisinya ya. Oke, jadi untuk populasi adalah semua subjek, mau itu manusia, mau itu objek atau benda atau tanaman gitu ya, yang sedang dipelajari atau sedang diriset di dalam eksperimen tertentu gitu ya, atau pengambilan data tertentu. Contohnya apa? Untuk populasi ini. Nah, ingat lagi ya, mungkin pernah ada orang random datang ke rumah menanyakan identitas diri kita gitu ya, tujuannya untuk sensus. Nah, itulah salah satu contoh sensus penduduk gitu ya. Jadi contoh populasi itu adalah yang dilakukan dalam sensus penduduk. Kemudian ketika kita akan menjalani masa-masa pemilu gitu ya, itu biasanya sebelum election atau sebelum masa pemilu kan ada survei singkat yang dilakukan secara random kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia, gitu ya. Oke, kemudian bedanya apa dengan sampel? Sampel itu adalah sebagian atau cuplikan dari populasi, gitu ya. Jadi sampel itu adalah subjek dari si populasi yang dipilih menggunakan teknik sampling tertentu, gitu ya. Nah, jadi dia tadi cuplikan atau sampel atau model dari populasi. Mungkin contoh paling sederhananya ketika kalian sedang di mall tuh lewat Matahari ya, itu ada yang membagikan parfum sampel di dalam kertas. Nah, itu contoh dari sampel gitu ya. Oke, kemudian di sini ada ilustrasi, teman-teman bisa lihat, oh ini adalah populasi gitu ya, ada banyak anggota dari populasinya. Kemudian ketika kita ingin mengambil 5 orang dari populasi tersebut, itulah yang disebut sebagai sampel, gitu ya. Nah, tapi cara pengambilannya ada berbagai macam nih, gitu ya. Jadi ada yang namanya probability sampling dan non-probability sampling. Ini kembali ke mata kuliah statistika inferensial ya, yang saat ini juga kalian ambil secara bersamaan. Oke, jadi nanti ada misalnya contohnya convenience sampling gitu ya. Bagaimana kita mengambil sampel berdasarkan kenyamanan dan aksesibel datanya. Kemudian ada purposive sampling yang mana sampelnya itu berdasarkan karakteristik tertentu yang memang kita tentukan di awal penelitian. Lalu ada snowball sampling dan quota sampling sebagai contoh gitu ya. Oke. Tadi untuk deskriptif statistik itu kegiatannya adalah mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, merepresentasikan data, dan mendeskripsikan situasi. Contohnya yang tadi, yang menentukan apakah body mass index-nya itu normal atau tidak. Ya, itu contoh deskriptif statistik. Tapi ada lagi lanjutan dari statistik yang lebih detail, yaitu inferential statistik. Ya, di sini kita sudah melibatkan yang namanya tadi sampel ataupun populasi. Gitu ya. Kemudian aktivitas utama di dalam statistika inferensial adalah ya ingat lagi di mata kuliah statistika inferensial yang sedang diambil gitu ya. Ada melakukan estimasi, kemudian hypothesis testing, pengujian hipotesis, kemudian di sini juga akan buat prediksi gitu ya. Itu aktivitas utama yang dilakukan di dalam statistik. Oke. Nah, ini contoh-contoh hasil dari statistika inferensial, ya. Nanti divisualisasikan. Oke, tapi kita belum sampai pada titik itu, kita lanjut dulu ke tipe variabel. Tapi sebelum saya lanjut, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Kalau begitu saya lanjut. Di sini ada tipe-tipe variabel. Nah, ini yang harus teman-teman bisa ketahui dan juga bedakan, karena nanti
kalian akan dihadapkan dengan mengumpulkan data atau mengolah data gitu ya, dan memilih bagaimana tools visualisasi yang tepat. Jangan sampai nanti tipe datanya itu apa, tools-nya malah melenceng ke kategori yang lainnya gitu ya. Di sini yang pertama, kita bisa melihat tipe variabel itu berdasarkan dua karakteristik, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini namanya pasti tidak asing. Kualitatif di sini adalah variabel yang memiliki kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik atau atributnya. Contohnya apa untuk kualitatif itu? Gender, gitu ya, jenis kelamin, agama, lokasi geografis, golongan darah, zodiak. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kuantitatif variabel, ini adalah variabel yang berbeda dari kualitatif ya, karena dia bisa dihitung ataupun diukur. Nah, contoh yang kuantitatif ini seperti apa? Tadi kata kuncinya dihitung ataupun diukur gitu ya. Contohnya discrete itu jumlah mahasiswa atau jumlah populasi daripada sebuah kota gitu ya. Kemudian untuk contoh yang continue itu ada temperatur gitu ya, berapa derajat Celcius hari ini seperti itu misalnya, atau kecepatan dari mobil. Nah, ini teman-teman nanti bisa explore lagi yang mana yang kualitatif, yang mana yang kuantitatif. Oke, kemudian kita masuk ke inti utama di hari ini, yaitu tipe-tipe dari data, gitu ya. Oke, jadi data di sini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu nominal, ordinal, ya, interval, rasio. Ya, ini coba diingat-ingat, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, saya bagi menjadi 2 slide, karena mereka bisa dikategorikan lagi menjadi 2 bagian ya, nominal versus ordinal, interval versus rasio. Oke, kita lihat dulu yang nominal dengan ordinal. Nah, nominal di sini adalah tipe data yang eksklusif, non-overlapping, gitu ya, di mana tidak ada urutan ataupun ranking yang bisa dibentuk. Nah, contohnya apa nih untuk nominal? Misalkan mobil ya, mobil Honda gitu. Dengan tipe yang sama, Brio itu punya mobil warna abu-abu, putih, hitam, kemudian ada yang lime, misalnya seperti itu ya. Kalau di gambar ini ada yang warnanya biru, putih, merah, dan hitam. Nah, mereka punya kategori ataupun sifat yang eksklusif, tidak akan sama satu dengan yang lainnya, tapi kita nggak bisa ngasih ranking-an gitu ya. Bukan berarti warna biru itu warna kesukaan saya, dia jadi ranking 1, tidak seperti itu untuk di nominal level gitu ya. Jadi, tidak ada urutan ataupun ranking di dalam tipe data nominal. Kemudian yang kedua, ini adalah tipe data ordinal. Nah, di sini data dibentuk berdasarkan kategori yang bisa di-ranking, tapi tidak ada level kepresisian yang tepat di ranking ini. Contohnya apa? Misalnya, teman-teman ketika beli pizza itu kan ada ukuran small, medium, large gitu ya. Oke, jadi dia bisa dibedakan mana yang small, mana yang medium, mana yang large gitu ya. Tapi tidak ada yang betul-betul presisi gitu ya di dalam ukuran pizza misalnya dari satu brand dengan brand lain, mereka berbeda gitu kan ya. Oke, jadi ini ordinal bisa di-ranking. Kemudian tipe data yang ketiga itu adalah interval. Nah, untuk tipe data interval itu data yang bisa di-ranking gitu ya. Ini kita sudah pelajari jenis visualisasi data. Yang pertama itu adalah bar chart contohnya ya. Yang kedua itu adalah pie chart, kemudian ada histogram, kemudian ada line chart, dan seterusnya. Yang terakhir gitu ya. Ini slide terakhir di hari ini. Poin selanjutnya yaitu 2 tipe dari variabel itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Dan tadi ada 4 tipe data. Semoga tidak lupa ya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Dari Masih saya aman? tidak ada. Oke, ya kalau masih aman, nah giliran saya yang mau bertanya ke teman-teman. Teman-teman silakan akses link tersebut, kita akan main game. Oke, apakah bisa diakses gamenya?
Bisa, Bu. Oke, ya ini masih menunggu partisipan. Udah 2 bergabung. 3. Siap, saya mulai ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Silakan dijawab. Oke, kita dapat 3 pemenang utamanya hari ini. Urutan pertama ada Nata, kemudian kedua ada Cherry, kemudian ketiga ada Elena. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Coba kita lihat dulu ya untuk pertanyaannya. Oke. Oke, yang pertama, ini apa perbedaan utama? Ini saya minimize dulu. Ya, apa perbedaan utama antara data nominal dan data ordinal? Oke, tadi untuk nominal dan ordinal itu ada di slide yang awal-awal ya teman-teman ya, terkait tipe data. Ya, yang di sini jawabannya adalah data ordinal memiliki urutan, tetapi tidak ada perbedaan yang pasti antar kategori, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, di sini saya ada tugas nih, karena teman-teman perlu mengasah kemampuan software-nya ya nanti sehabis ini. Saya share screen dulu untuk PPT-nya kembali. Tugas, yaitu 2 soal ya. Nanti teman-teman silahkan bergabung dalam kelompok, tentukan dan jelaskan contoh dari sampling method. Nah, minimal ada 5 sampling method. Kemudian soal yang kedua, kumpulkan data dari tim Anda, gitu ya, yang mana terdiri dari tinggi badan, berat badan, umur, gender, dan seterusnya terserah, gitu ya. At least ada 5 variabel. Lalu nanti tunjukkan di dalam tabel ataupun data yang sudah dikumpulkan tadi, mana yang merupakan variabel, data, dan data set. Kemudian klasifikasikan datanya berdasarkan tipe variabelnya. Yang selanjutnya, klasifikasikan berdasarkan tipe datanya. Oke, jadi ada 2 soal. Nanti kalian boleh membentuk 2 grup bebas, saya bebaskan gitu ya. Ini kan ada 6 orang ya, jadi bisa 3 dan 3 gitu tiap grup. Oke, sampai di sini untuk tugasnya ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Belum, Bu. Oke, nah kemudian lanjutan untuk explore mandiri sebelum di kelas pertemuan minggu depan, yaitu ini ya, untuk software visualisasi data yang akan digunakan. Oke, saya sudah sempat nge-spill di awal, penggunaan software yang akan digunakan untuk mata kuliah ini ada 4 dari sekian banyak yang tersedia ya, yaitu Excel, RStudio, Minitab, Power BI, kemudian nanti yang lainnya itu kalian boleh explore di luar mata kuliah ini ya. Ini yang akan diakses. Nah, saya sudah menguploadkan modul perkuliahan yang mana teman-teman nanti bisa coba untuk yang pertama dulu yaitu adalah RStudio. Karena kalau Excel anggapannya default-nya sudah pada tahu semua gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk buka modulnya, saya tunjukkan ya. Nah, nanti coba dibaca untuk modul RStudio, bagaimana nanti menginstalnya, kemudian nanti ada latihannya juga. Itu nanti coba dicoba secara pribadi dulu ya. Oke. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu dari saya cukup untuk materinya. Tapi saya mau tanya dulu nih, gimana nih refleksi untuk materi hari ini? Ada yang mau sharing mungkin? Apa yang didapat hari ini terkait visualisasi data dan tipe-tipe data? Oke, ada Elena di sini raise hand. Silakan Elena, gimana refleksinya? Dari kuliah hari ini sih saya dapat banyak hal ya, Bu, terutama Butuh 2 orang lagi deh sebelum diakhiri. Yang saya tunjuk ya. Ini ada Nathaniela Pauline senyum-senyum dari tadi. Oke, gimana Nathaniela refleksinya untuk materi hari ini? Baik Bu, mungkin lebih ke kami jadi lebih paham terkait tipe-tipe data yang dimana sebelumnya itu juga belum pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya. Terus seperti tipe-tipe variabel itu juga belum pernah. Jadi mungkin
materi hari ini menurut saya sendiri dapat sangat bermanfaat untuk pembelajaran mata kuliah visualisasi data selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Nathaniela. Ya, satu lagi yang cowok. Dari tadi belum ada suaranya nih. Mungkin ini ya, kita lagi kuliah online, nggak mungkin home pimpa ya. Siapa nih? Boleh sharing salah satu? Baik, Bu. Mungkin saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi di mata kuliah ini saya menjadi mengerti perbedaan antara tipe data nominal, ordinal, interval, lalu ada rasio, dengan contoh-contohnya kalau nominal tadi seperti mobil yang tidak bisa diurutkan, kalau ordinal itu bisa diurutkan, interval dan rasio juga bisa diurutkan. Seperti itu, Bu. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih. Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Ya, semoga sampai seterusnya paham dan nanti nilai kuis ataupun ujian-ujian selanjutnya lebih baik lagi. Oke, saya sudah cukup menyampaikan materi hari ini. Terima kasih sekali teman-teman untuk partisipasinya di di perkuliahan hari ini. Tadi kita sudah awali dengan berdoa, maka kita akan tutup juga dengan berdoa. Dipersilakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, terima kasih untuk partisipasinya. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga video ini dapat menggambarkan upaya saya dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang targetkan. Terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.